Pagi Bu. Oh ibu. Ibu semua. Baik Bu. Ibunya. Amin. Sebelum belajar hari kita baca doa terlebih dahulu ya Nak. Ya Bu. Mulai berdoa dipimpin oleh ketua kelas yaitu Bapak Nirwan. Pak Nirwan yang Padang atau Mi? Nama Nirwan, silakan maju ke depan, pimpin doanya. Ya, doa sebelum belajar. Sebelumnya terlebih dahulu ya Nak. Yang tidak hadir Ibu, alhamdulillah hadir semua. Sekarang kita berdiri semua ya Nak. Sebentar ya anak ibu, biar semangat kita belajarnya, tidak ngantuk. Ini bu ya. Udah tidak di sini senang di sana senang ya. Ya. Satu dua tiga. Di sini. Sekarang dimulai pelajarannya ya. Kita hari ini belajar tentang aku anakku. Itu kita mengucapkan salam materi tentang salam. Ya lupa kata orang salah ya. Tujuan pembelajaran menjelaskan. Tolong Panirwan penampakan dulu. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan makna salam baik. Yang kedua paparan mengenai salam baik. Selanjutnya salam diucapkan ketika apa saja, ketika bertemu, ketika masuk rumah, ketika menelpon, dan ketika berpamitan. Menyampaikan salam hukumnya yaitu sunnah. Jika mendengar ucapan salam, maka kita wajib untuk menjawabnya. Lalu siapa yang lebih dahulu menyampaikan salam? Orang ditanya Rasulullah mendahului menyapa dan menyampaikan salam ketika bertemu siapapun, mau laki-laki ataupun perempuan atau anak-anak. Mengenali dan memahami
ketika hendak pergi ke sekolah. Ada adik ibu yang bisa menjawabnya. Bagaimana sikap kalian ketika hendak pergi ke sekolah? Salam mama sama papa dahulu mau pergi sekolah. Ya, disalam tangannya dan jangan lupa mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, bagaimana sikap kalian jika bertemu dengan sahabat? Ketika jumpa dengan sahabat. Dan kita semua sama-sama perempuan. Iya, tidak apa-apa. Kalau sama perempuan itu boleh diperbaikkan. Itu tandanya makin apa namanya? Makin erat hubungannya. Ya, jadi yang selanjutnya Sikap kalian jika memulai ya, bagaimana sikap kalian jika memulai menonton? Jika kita menerima telepon, kita harus wajib kalau kita memasuk rumah dengan sahabat, kita harus mengucap salam terlebih dahulu. Contohnya, assalamualaikum. Jangan masuk saja, ya nak? Itu ada tata keramanya, sopan santun itu harus ada. Pada sini ada pertanyaan, nak? Ada yang pertanyaan? Ada tidak, Bu? Ada di sini yang bertemu dengan temannya tidak mengucap salam. Jangan kan mengucap salam, menyapa temannya pun tidak. Ada tidak seperti itu? ada dulu. Alhamdulillah. Saya sapa ya Bu. Alhamdulillah. Ada di sini yang kira-kira berkendara kepada guru atau orang tuanya atau temannya, begitu tidak mengucap salam atau menyapanya. Tidak. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, anak ibu? Ibu berharap ada lagi apa, Bu? Apa, nak? Bagaimana Ibu menyikapi jika seseorang itu tidak mengucap salam waktu ke rumah Ibu? Ibu panggil anak ibu panggil anak ibu. Kok kita ibu dekat dianya, tetapi tidak di depan temannya, hanya berdua saja. Saya nasihatin tidak boleh seperti itu ya, nak. Jika kita masuk ke dalam rumah, wajib kita mengucap salam, dibiasakan seperti itu. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi yang ibu. Ibu berharap di sini anak ibu jadi orang yang soleh dan soleha. Ada resip gimana kita berada atau kita bertanya ke tempat sesama teman, ke tempat tetangga atau ke tempat saudara, kita wajib mengucapkan salam. Nirwan, ada anak di ibu Nirwan. Gimana saja kita mengucap salam, nak? Di mana saja, Bu? Iya, Di mana saja?
pernah pula Kak di mana saja Kak. Kalau masuk kamar WC kita salam juga kita lah. Di mana saja Bu Guru. Kami salam Bu Guru. Kan tadi udah bilang udah berperingan. Jika kita berpamitan, ketika kita berpamitan, Mami harus menerima telepon. Masuk ke dalam rumah, ya kan, bertamu, berpergian. Buka acara. Buka acara. Isi sekolah dulu ya. Acara Bu. Jangan lupa seperti itu ya nak. Nah, pertama lagi. Ibu dulu nanya kalau bisa. Bisa betul. Biar semangat kita Bu, nyanyi dulu. Anak soleh. Iya. Anak soleh. Rajin mengaji. Rajin ada Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah. Bu, istirahat Bu. Balik dulu. Sudah pulang Bu. Sebelumnya belum sembuh. Sebelum ya baiklah, hanya itu saja yang Ibu sampaikan materi kita hari ini. Provokasi. Kita akhiri. Sebelum pulang kita mari membaca doa terlebih dahulu, yaitu doa Al-Fatihah ya nak. Doa Al-Fatihah saja. Doa Al-Fatihah dipimpin oleh anak kami Arifin. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan fisiknya pada sore hari ini. Mungkin perlu ditingkatkan lagi kayak gitu ya, kegiatan pembelajarannya kayak gitu ya, lebih variasi lagi terkait dengan metode atau media yang digunakan kayak gitu ya, supaya para pribadi kita akan menjadi lebih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran kayak gitu. Jadi ini ada EPP-nya sudah bagus kayak gitu ya.
namun penerapannya masih dilangkah-langkah atau lupa kayak gitu, yang nggak sesuai antara FPP dengan apa yang diterapkan kayak gitu. Jadi masukkan kayak gitu kan sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan gitu. Nah seperti saat sekarang ini itu kan penerapan kurikulum merdeka. Nah kalau kurikulum merdeka itu dia lebih menerapkan sistem pembelajaran yang kayak gitu, ke pendekatan diferensiasi kayak gitu ya. Karena sebelum kita merancang kegiatan pembelajaran kita itu melakukan asesmen awal, ya kan? Nah di saat kita melakukan asesmen awal itu untuk mengetahui karakter dan gaya belajar masing-masing para peserta didik. Nah dalam meningkatkan kayak gitu ya semangat kita kayak gitu, memotivasi siswa kayak gitu, mungkin kita lebih anak-anak zaman sekarang itu lebih dekat dengan teknologi kayak gitu ya, karena mereka lebih suka kayak gitu ya. Mungkin kita bisa menerapkan semacam video pembelajaran kayak gitu ya. Selain kita menggunakan PowerPoint, kita juga bisa menampilkan semacam video kayak gitu kan, atau media-media lain kayak gitu. Misalkan kalau di tempat kita kayak gitu kan anak-anak kan nggak boleh bawa handphone kayak gitu ya, palingan kita bisa membuat video kayak gitu kan. Nah misalkan semacam praktek kayak gitu, kita buat tutorialnya dalam bentuk video kayak gitu ya kan, sambil kita sudah rekaman video terus kita juga menerapkan langsung kayak gitu kan. Jadi siswa itu ada yang kemampuan belajarnya misalkan visual kayak gitu kan, mereka bisa melihat langsung dari video maupun yang kita laksanakan secara offline kayak gitu, langsung kayak gitu kan. Jadi semua kemampuan belajar siswa itu dapat terpenuhi, karena kemampuan belajar siswa itu kan berbeda-beda, ada yang visual, auditory, dan kinestetik kayak gitu ya. Kalau kita seperti ini tadi itu kita lebih ke audio visual, ya kan? Nah sementara sekarang itu juga ada yang memiliki kemampuan kinestetik kayak gitu, jadi mereka harus ikut serta kayak gitu ya, ikut melakukan kayak gitu ya. Kinestetik itu melakukan gerakan atau sentuhan kayak gitu ya, kinestetik kayak gitu. Jadi bagaimana kita merancang modul ajar atau kegiatan belajar itu yang dapat mengcover seluruh kemampuan belajar siswa, maka nanti timbullah misalnya seperti penerapan PJBE atau PJL kayak gitu kan, berbasis proyek kayak gitu. Karena di sana mereka langsung kayak gitu ya menerapkan misalkan hasil proyek kayak gitu. Itu juga dapat melatih cara berpikir anak kayak gitu ya. Karena sekarang ini itu diharapkan para anak-anak itu mampu berpikir kritis kayak gitu ya, karena mengingat kayak gitu ya kemajuan teknologi gitu ya. Diharapkan kalau anak-anak kita nggak bisa berpikir secara kritis, maka mereka akan menelan secara langsung kayak gitu ya terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, baik itu yang positif kayak gitu ya, apalagi yang negatif begitu cepat mereka merespon kayak gitu ya. Kalau mereka tidak memiliki kemampuan berpikir kritis, otomatis itu akan berdampak buruk bagi kita terhadap perubahan yang terjadi saat sekarang. Baik Bapak Ibu, saya rasa cuma itu kayak gitu ya saran saya untuk kegiatan pembelajaran kita. Selamat kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu sudah selesai melaksanakan teachingnya. Nah, oke, mungkin kalau yang belum mengajukan, tolong diingatkan teman-teman di kelasnya juga ya, bukan hanya grup kita aja kayak gitu ya, yang grup C kayak gitu, diingatkan juga sama grup A, sama grup B juga yang belum mengajukan, itu silakan mengajukan modul ajarnya kayak gitu ya. Karena tadi saya cek itu masih ada beberapa yang belum mengajukan. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengajukan RPP untuk yang ikut teaching, maka di penilaian saya itu nggak muncul namanya, sehingga saya nggak bisa memberi nilai kayak gitu. Oke, begitu juga dengan bahan ajarnya. Nah bahan ajar itu ada yang baru ngupload 1, ada 2 kayak gitu. Nah karena kita orang 16, jadi kalau ngupload 3 semua berarti 16 kali 3 berapa itu? 48 kayak gitu ya. Baik,
saya rasa cukup kayak gitu ya. Banyak maaf. Kita akhiri kegiatan kita sore ini dengan melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca lagi modulnya dipelajari lagi. Terima kasih ya Bu. Baik, sampai jumpa.